Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 15 ayat 26 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus menjanjikan kepada para muridnya Roh Kudus yang akan diutus kepada mereka. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kesaksian tentang Yesus, dan juga ketika Roh Kudus itu diutus atas para murid, maka para murid itu harus bersaksi tentang Yesus. Sebab mereka semua dari semula sudah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi perutusan para murid itu nantinya bukanlah sebuah perutusan membawa nama mereka tetapi mereka diutus untuk memberitakan Allah yang sudah bangkit itu. Dan mereka tentunya akan berhadapan dengan berbagai persoalan, akan berhadapan dengan berbagai tantangan yang datang berusaha untuk menepis kesaksian mereka. Tapi karena Roh Kudus tadi sudah diutus sebagai roh penghibur kepada para murid itu, maka mereka tentunya jangan takut. Roh Kudus itu akan selalu menyertai mereka. Jadi Yesus mengatakan itu kepada para muridnya supaya nantinya para murid itu tidak kaget atau nantinya mereka tidak terkejut dengan suatu peristiwa. Sudah diutus Roh Kudus kepada kami, tapi kami harus berhadapan dengan persoalan, tantangan dalam tugas perutusan ini. Di mana janji Tuhan, misalnya seperti itu. Yesus mengatakannya saat ini supaya para murid itu nanti tidak terkejut ketika dalam tugas perutusan mereka itu mereka harus berhadapan dengan berbagai hal yang berusaha untuk menantang atau menentang mereka. Dan Roh Kudus itu akan menyertai mereka tentu dalam konteks ketika mereka bertekun dalam mewartakan Yesus, mewartakan Allah itu. Di balik semuanya itu Roh Kudus akan memberikan mereka pembelaan Di selain kesempatan Yesus mengatakan jangan takut Roh Kuduslah yang kemudian akan membela kamu, yang akan berbicara. Di situ dikatakan tadi bagaimana semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti baik bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Itu dalam hal ini orang-orang yang berusaha tadi untuk menantang kesaksian dari para murid itu nantinya bahkan membunuh mereka
menyangka bahwa mereka berbakti kepada Allah, tapi sesungguhnya mereka sedang menentang, atau mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada Bapa dan kepada Yesus tentunya. Dalam hal inilah uh, Roh Kudus itu akan datang dan ia akan memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan Roh Kudus itu akan diutus kepada para murid, yang nantinya para murid itu yang menjadi fakta nyata atau suara yang nyata ya, memberi kesaksian tentang Yesus. Roh Kudus berada di belakang mereka yang memberikan mereka atau menaungi mereka, memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan sebagainya. Ya, tidak terlepas tadi berbagai persoalan yang akan mereka hadapi, tapi semuanya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan Bapa yang mengutus. Dan di situ bagi Yesus kesetiaan para murid itu menjadi poin penting. Dan ini bukan, atau ini dikatakan Yesus saat ini agar para murid nantinya ketika mereka pergi berhadapan dengan persoalan-persoalan, mereka tidak kaget atau terkejut, tapi mereka semakin percaya bahwa ini sudah dikatakan oleh Tuhan, karena teruslah melangkah dan Roh Kudus Roh Kudus senantiasa menyertai mereka. Dan sampai saat ini perjalanan gereja kita ya sudah sekian ribu abad, sampai saat ini Roh Kudus itu tetap menyertai. Berbagai tantangan, berbagai guncangan yang dihadapi oleh gereja, ya, baik dari dalam maupun dari luar, berusaha untuk menghempas, berusaha untuk menentang gereja, tetapi dia tetap berdiri kokoh, ya, karena Roh Kudus itu senantiasa berada atau menyertai gereja, menyertai umatnya dalam perjalanan perjalanan hidup di dunia ini. Jadi teman-teman, saudara-saudari, ini sebenarnya sebuah pengakuan iman ya. Dari penyertaan Roh Kudus itu bukan, atau janji Yesus itu mengutus Roh Kudus itu bukan sebuah kebohongan ya, tapi fakta, sesuatu yang nyata, dan itu sudah dialami oleh gereja. Baik gereja dalam hal komunal maupun pribadi-pribadi ya, dialami oleh umat, dialami oleh biarawan-biarawati atau di hierarkis ya, para imam, para uskup ya, tentu paus juga ya mengalami penyertaan Roh Kudus. Dan penyertaan Roh Kudus itu sangat membantu mereka membuka jalan ya akan akan tuntunan Allah yang tak pernah berhenti. Ketika seorang manusia atau seorang yang percaya itu tetap teguh dalam imannya. Saat ini gereja tetap berdiri kokoh karena Roh Kudus itu menyertainya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan sederhana kita sebagai umat atau sebagai komunitas dalam keluarga, stasi, paroki ya, kita meyakini perjalanan sejarah gereja kita di paroki maupun stasi tentu ada banyak tantangan ya, tentu ada banyak persoalan. Tapi ketika kita menyerahkan itu semua ke tangan Allah sendiri, Roh Kudus ya, kita akan menemukan jalan. Dan tentu akan ada suatu persoalan, akan ada suatu solusi yang terbaik ya, yang setidaknya itu membantu kita keluar dari persoalan itu. Kita mendengar berbagai macam persoalan-persoalan dengan paroki-paroki tertentu, stasi-stasi tertentu ya, berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan gereja dan sebagainya. Ya, di situ tentu kalau kita kembali tadi itulah tantangan ya. Orang-orang itu mengira bahwa mereka berbakti kepada Allah, padahal tidak, karena mereka tidak percaya kepada Yesus dan Bapa. Dan oleh karena itu bukan suatu poin penting alasan kita untuk lari dari kenyataan, tidak. Sebab kita percaya Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita. Yang terpenting bahwa ada usaha dan perjuangan dari pihak kita ya untuk terus maju dan melangkah mewartakan Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita melalui Roh Kudus. Dia menyertai kita dalam sejarah perjalanan hidup kita, baik secara pribadi maupun dalam komunitas, perjalanan gereja kita, perjalanan paroki kita, perjalanan stasi kita,
Ya, semuanya itu kita rasakan. Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Yang terpenting bahwa kita punya iman yang teguh dan perjuangan untuk terus melangkah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.